Hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Apa itu definisi dari segitiga? Kalau kamu lihat di gambar, definisi segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Selain itu, segitiga dibatasi oleh 3 sisinya, alias 3 garis. Garis AB, garis BC, dan garis AC. Nah, selain 3 titik dan 3 sisi, segitiga juga memiliki 3 buah sudut, yaitu sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Penamaan segitiga. Cara memberikan nama pada sebuah segitiga adalah dengan searah jarum jam. Jadi di sini ada A, ada B, dan ada C. Penamaannya searah jarum jam. Jadi dia berputar. Kalau misalnya saya taruh A di sini, maka di sini adalah B, dan di sini adalah C. Kemudian untuk penamaan sisinya. Untuk penamaan sisi, kalau di sini adalah titik A, maka garis yang ada di seberangnya merupakan garis A kecil. Sedangkan di sini adalah titik B, maka yang di seberangnya ini adalah B kecil. Yang terakhir, di sini adalah titik C, maka di seberangnya ini adalah C kecil. Atau bisa juga kita sebut ini adalah garis AB. Ini garis AB, yang ini dinamakan dengan garis BC, dan yang terakhir ini dinamakan dengan garis AC. Kita masuk ke jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga itu dibagi menjadi 2 keluarga. Yang pertama berdasarkan sisi, dan yang kedua berdasarkan sudutnya. Kalau berdasarkan sisinya, maka segitiga ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, dia memiliki 2 sisi yang sama. Kalau dia punya 2 sisi yang sama, berarti dia dinamakan dengan segitiga sama kaki. Nah, sifat segitiga sama kaki yang lain, selain dia punya 2 sisi yang sama, adalah dia memiliki 2 sudut yang sama. Posisi sudutnya ada di sebelah sini ya, sama-sama di kakinya. Jadi kalau di sini 50 derajat, maka di sini juga pasti 50 derajat. Yang kedua, kalau dia memiliki 3 sisi yang sama, 3 sisi yang sama berarti semua sisinya sama. Kalau di sini 15 cm, ini 15, ini 15. Maka dinamakan dengan segitiga sama sisi. Sifat yang lain pada segitiga sama sisi adalah dia memiliki sudut yang sama. Semua sudutnya sama 60 derajat. Jadi semua kalau ditotal adalah 180 derajat. Yang ketiga, kalau misalnya yang di atas di sini, saya kasih nama ini adalah A, ini adalah B, maka dan ini adalah C, maka saya bisa bilang A itu sama dengan B. Sedangkan yang ini, kalau saya yang kasih nama A, ini B, dan di sini C, maka A sama dengan B, sama dengan C. Dan yang terakhir, kalau misalnya saya kasih nama ini A, ini B, dan ini C, maka ketiga sisi ini tidak ada yang sama. Tidak sama dengan C. Maka segitiga ini dinamakan dengan segitiga sembarang. Kita masuk ke kelompok sudut.
Jenis segitiga yang pertama adalah kalau misalnya ketiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat, maka dinamakan dengan segitiga lancip. Yang kedua, kalau misalnya satu sudutnya lebih dari 90 derajat, hanya ada satu sudutnya yang lebih dari 90 derajat, maka segitiga ini dinamakan dengan segitiga tumpul. Yang ketiga, kalau misalnya salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat, maka segitiganya dinamakan dengan segitiga siku-siku. Kita masuk ke jumlah sudut segitiga. Di dalam segitiga ada 3 sudutnya. Di sini saya kasih nama sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Kemudian saya potong sudut 1, saya potong sudut 2, dan saya potong sudut 3. Dia jadinya seperti ini. Nah, kalau misalnya sudut 1, 2, dan 3 saya taruh di bawah, saya susun secara rapi, maka dia akan membentuk sebuah garis lurus. Kalau misalnya garis lurus, berarti besar sudutnya jelas dia adalah 180 derajat. Maka di sini jumlah sudut dalam segitiga, sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut 3 itu jumlahnya adalah 180 derajat. Kita coba soal yang pertama. Di sini ada X, ada 100 derajat, dan ada 32 derajat. Tentukan nilai X. Nah, kalau ini kan gampang ya. Tadi jumlah satu segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti di sini 180 adalah X ditambah 100 derajat ditambah sama 32 derajat. Berarti kalau mau cari X, tinggal kita pindahin aja 180, kita kurangin 100 derajat, 32 derajat. Oke, berarti X-nya itu adalah 80 derajat dikurangin 32 derajat, X-nya adalah 48 derajat. Berarti di sini 48 derajat. Next, soal yang kedua. Jumlah sudut satu segitiganya adalah 180 derajat. Berarti 180 derajat itu sama dengan 40 derajat tambah 5X tambah 2X. Berarti di sini saya satuin yang angka sama angka. 180 dikurangin 40 sama dengan, ini dijumlahin hasilnya adalah 7X. Di sini 140 sama dengan 7X, maka X-nya adalah 140 dibagi 7, atau X sama dengan 20 derajat. Ini baru X-nya. Nah, kalau misalnya disuruh cari sudutnya, berarti di sini adalah 2X. 2 dikali 20 alias 40 derajat. Yang ini 5X, berarti 5 dikali 20 atau 100 derajat. Oh, ini gambarnya nggak bener nih. Harusnya di sini sudut tumpul. Lanjut. 2X, di sini X plus 16, ini 4X plus 10. Kita jumlahin semua, hasilnya adalah 180 derajat. Berarti di sini 2X ditambah X plus 16 ditambah 4X plus 10. Kita buka kurungnya ya. 180 derajat sama dengan 2X ditambah X plus 16 plus 4X plus 10. Yang X kita satuin. 2X tambah X tambah 4X, dia jadi 7X
ditambah 16 tambah 10 itu 26. Sama dengan 180 derajat. Yang angka kita pindahin ke depan. Berarti di sini 180 derajat minus 26 sama dengan 7x. Berarti 7x-nya adalah 154 derajat. Berarti x-nya adalah 154 dibagi 7. X-nya menjadi 22 derajat. Kita coba masukin. Berarti di sini adalah 2 kali 22. 2 dikali 22 sama dengan 44 derajat. Di sini 4x, x-nya kita ganti jadi 22 ditambah sama 10. Jadinya di sini 88 ditambah 10, hasilnya adalah 98 derajat. Terakhir, di sebelah sini x ditambah 16. X itu adalah 22, berarti 22 ditambah 16. Hasilnya adalah 38 derajat. Kalau kamu mau buktiin, silakan dijumlahkan 38 tambah 98 tambah 44, hasilnya 180 apa enggak? Oke. Soal keempat. Di sini segitiganya ada 2, jadi ada yang kecil, ada yang besar. Kita coba kerjain yang ada ukurannya duluan. Di sini yang bisa kita cari adalah segitiga yang sebelah sini. Yang sebelah sini ya. Jumlah dari seluruh sudutnya ini adalah 180. Jadi 180 sama dengan 83 ditambah X ditambah 2X plus 7. Yang X sama X kita gabungin. 3X ditambah, ini angka sama angka kita jumlahin, 90 derajat. Sama dengan 180. Berarti kita pindahin yang angka ini ke depan, jadinya 180 kurangi 90 derajat sama dengan 3x. Maka di sini 3x sama dengan 90 derajat. Jadi x-nya dapat 30 derajat. Ini x-nya berarti di sini adalah 30 derajat. Di sebelah sini 30 derajat. Ini 83. Oh, kalau misalnya kamu disuruh cari sudut yang sebelah sini, berarti kita mesti cari di sebelah sini berapa. Nah, ini kan garis lurus. Kalau garis lurus berarti totalnya adalah 180. Berarti di sini bisa kita cari 180 dikurangin 83. Dapatlah hasilnya 97 derajat. Berarti kalau kamu mau cari yang sebelah sini, tinggal dikurangin aja 180 dikurangin 97 dikurangin lagi sama yang di atas ini 15 derajat. Hasilnya adalah 68. Perbandingan sudut segitiga adalah 1:2:3. Hitung besar ketiga sudutnya. Nah, kalau bentuknya perbandingan berarti kita harus misalkan dia dengan X. Kita tambahin aja, berarti sudut A banding sudut B banding sudut C. Nah, kita pakai putih aja. Itu adalah 1X banding 2X banding 3X. Nah, ini semua kalau dijumlahin totalnya adalah 180 derajat. Jadi kalau misalnya saya ambil di sini, anggap ini A, ini B, ini C, berarti semua total sudutnya adalah 180 derajat. 180 derajat itu sama dengan X ditambah 2X ditambah 3X. Ini satunya saya nggak usah tulis ya di sini.
Berarti kalau ini X-nya semua saya jumlahin, jadinya 6X sama dengan 180 derajat. Maka X-nya adalah 180 dibagi 6. Jadinya adalah 30 derajat. Hitunglah besar ketiga sudutnya. Berarti kalau disuruh hitung ketiga sudutnya, maka kita cari sudut A. Sudut A itu adalah X. Berarti dia besarnya adalah 30 derajat. Sudut B itu adalah 2X. Berarti 2 kita kaliin sama 30. Jadi dapatlah 60 derajat. Yang terakhir, sudut C. Sudut C itu adalah 3X. Berarti kita kalikan dengan 30. Dapatlah 90 derajat. Berarti ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Di sini 90. Nah, ini C-nya, ini A-nya, ini B-nya. Ini 90, di sini 30, di sini 60. Kita masuk ke sudut luar segitiga. Jadi kalau yang tadi kita bahas itu adalah sudut dalam, sudut bagian dalam segitiga. Nah, kita akan bicarakan tentang sudut bagian luar dari segitiga. Di sini saya perpanjang, kalau tadi kita punya ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, yang dimaksud sudut luar itu yang mana sih? Berarti dia ada di bagian luar dari segitiga, atau kita sebut dengan sudut luar. Nah, di sini besarnya sudut luar itu berapa? Kalau misalnya saya punya sudut C dan saya punya sudut A, kemudian saya pindahin si C-nya keluar dan si A-nya juga saya pindahin keluar, maka dia akan membentuk sudut luar. Jadi bisa saya bilang di sini, sudut luar itu rumusnya adalah sudut A ditambah sudut C itu sama dengan sudut luar. Kalau misalnya saya kasih contoh, di C-nya 60 derajat, di A-nya 80 derajat. Berarti besar sudutnya adalah, di sini tinggal dibilang aja, 60 derajat ditambah 80 derajat. Berarti sudut luarnya sama dengan 60 derajat tambah 80 derajat. Hasilnya adalah 140 derajat. Ingat ya, kalau sudut luar itu adalah jumlah dari sudut yang berseberangan. Sudut luar itu adalah jumlah dari sudut C dan sudut A. Sudut yang berseberangan sama si sudut luarnya. Kita cobain soalnya. Yang pertama, X-nya berapa? Diketahui sudut luarnya 140 dan di sini 60. Berarti X-nya tinggal kita kurangin aja ya. X itu sama dengan 140, kita kurangin sama 60 derajat. Kenapa? Karena kan tadi sudut luar itu adalah X ditambah 60 derajat. Berarti kalau kamu mau cari X-nya, tinggal kita kurangin aja. Maka X-nya itu adalah 80 derajat. Lanjut, soal yang kedua. Nah, kalau misalnya yang seperti ini, kalau kamu mau cari sudut luarnya, berarti jumlah dari sudut yang berseberangan. Sudut dalam yang berseberangan. Kalau di sini 2X, berarti jumlah dari X dan nggak tahu berapa. Nah, yang di sini bisa nggak kita cari tahu? Ini kan garis lurus. Kalau garis lurus jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Berarti kalau di sini udah ada 125, maka yang sebelah sini adalah sisanya. 180 derajat dikurangin 125 derajat. Sama dengan 55 derajat. Oke, berarti di sini kita bisa kerjain. Kalau X saya tambah sama 55 derajat,
hasilnya adalah sudut luar 2x. Yang x-nya saya pindahin ke belakang. Ini saya pindahin ke belakang, maka 55 sama dengan 2x dikurangi x. Maka x-nya adalah 55 derajat. Saya balik ya, x itu pasti ada di depan. Jadi x-nya adalah 55 derajat. Berhubung karena kita suruh cari x-nya doang, berarti selesai sampai di sini. Oke, sampai situ materi segitiga kita yang pertama. Selamat belajar, selamat mengerjakan soalnya. Tuhan Yesus memberkati. Hitunglah besar ketiga sudutnya. Kita pindahin yang angka ini ke depan, jadinya 180. Menit lama dia ngelewat.